Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat mendengarkan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Selamat pagi para pendengar setia Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Maria Agustina di 98,3 FM dalam acara Oase Rohani Katolik di hari Selasa tanggal 4 Maret 2014. Apa kabarnya Anda di pagi hari ini para pendengar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap sukacita di dalam Tuhan, apapun keadaan Anda pada saat ini. Telah hadir di studio Pastor Peter Tukan SDB yang siap menemani kita semua memberikan siraman rohani Katolik selama 1 jam ke depan. Selamat pagi Pastor Peter. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada saudara-saudari para pendengar dan rekan kita Maria Agustina ini yang bersama dengan saya akan menemani Anda semua. Harapannya supaya siraman rohani kita pagi ini berguna bagi Anda semua untuk mengawali pekerjaan atau kehidupan hari ini, menemani Anda, menyertai Anda dalam keseharian seluruh hari ini. Dan terutama bahwa dengan bantuan rohani firman Tuhan ini, diri masing-masing dikuatkan dan mendapatkan penghiburan, pendampingan, supaya Anda bertahan dan bersemangat di dalam bekerja dan melayani. Baiklah, saudara-saudari para pendengar, ini tanggal 4 Maret berarti kita sudah selesai 2 bulan dalam tahun 2014. Waktu berjalan begitu cepat. Kita memasuki bulan Maret dan ini merupakan hari terakhir, sebab mulai besok kita akan memasuki masa baru di dalam lingkaran tahun liturgi kita, yaitu masa Prapaskah. Jadi renungan kita hari ini memang mau memberikan kita tanda untuk menyadari bahwa Tuhan memanggil kita kepada sebuah kesempurnaan, yaitu bersatu dengan Dia. Baik Santo Petrus dalam suratnya maupun dalam Injil yang kita dengar, kita semua diberitahukan bagaimana kita menapaki jalan hidup ini mengikuti Kristus yang sesungguhnya sempurna, seperti Bapa yang sempurna adanya. Baiklah, kita mengawali ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Murah, di pagi hari ini kami menghadap di hadirat-Mu, mengarahkan hati, pikiran, kehendak, dan kemauan kami, supaya Engkau berkati dan Engkau kuduskan. Dan seterusnya kami dapat kembali menjalani hidup kami hari ini melalui pekerjaan dan pelayanan yang kami lakukan. Semoga firman-Mu yang kudus selalu menyertai kami, terutama mendampingi dan menguatkan kami dalam bekerja, khususnya ketika pekerjaan itu berat atau penuh tantangan, dan mungkin ada halangan-halangan. Semoga kami kuat, bertahan dan mampu menjalankan, bahkan mengatasi halangan-halangan itu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Perbincangan rohani Injil hari ini.
Demikianlah para pendengar yang terkasih, sebuah doa pagi dari Pastor Peter. Dan pada hari ini kita berada dalam pekan biasa yang ke-8, Selasa tanggal 4 Maret 2014. Dan menurut kalender liturgi Gereja Katolik, bacaan pertama akan diambil dari surat pertama Rasul Petrus, bab 1 ayat 10 sampai 16. Dan bacaan Injil akan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus, bab 10 ayat 28 sampai 31. Bagi Anda yang sudah siap dengan kitab sucinya, mari kita buka bersama surat pertama Rasul Petrus bab 1 ayat 10 sampai 16. Saudara-saudara terkasih, para nabi telah menyelidiki dan meneliti keselamatan kalian. Mereka telah bernubuat tentang kasih karunia yang diperuntukkan bagimu. Mereka telah meneliti pula saat yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada dalam diri mereka. Roh itu sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudahnya. Kepada para nabi itu telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, melainkan melayani kalian dengan segala sesuatu yang sekarang diberitakan kepada kalian dengan perantaraan mereka yang diutus oleh Roh Kudus Surgawi, menyampaikan berita Injil kepada kalian. Dan pokok pewartaan itu ialah apa yang bahkan para malaikat pun ingin mengetahuinya. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan taruhlah harapanmu sepenuhnya pada kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kalian pada waktu kalian belum beriman. Hendaklah kalian menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang telah memanggil kalian itu kudus. Sebab ada tertulis, hendaklah kalian kudus, seperti Aku kudus adanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama yang sudah dibacakan tadi dengan Mazmur tanggapan yang dikutip dari Mazmur bab 98 dengan ulangan. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermasmurlah. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Pendengar yang terkasih, kini marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan.
Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang terkasih, kita telah mendengarkan 2 bacaan kitab suci pada pagi hari ini, dan kita akan memasuki perbincangan rohani. Pastor, apakah yang dibicarakan dalam bacaan pertama kita pada hari ini, Pastor? Bacaan ini merupakan bagian dari homili ajaran nasihat Santo Petrus. Dia sebagai rasul, pemimpin gereja. Di dalam gereja perdana itu dia yang dituahkan, sementara pemimpin gereja di Yerusalem itu Yakobus. Dan karena dia sebagai penatua yang unggul, jadi dia mendapat tempat untuk berbicara, memberi khotbah, memberi penjelasan, pengarahan. Dan inti dari khotbah atau ajarannya adalah memberi pengakuan iman. Kesaksian yang ia berikan tentang pengalamannya akan Yesus Kristus. Dan kita tahu apa yang menjadi isi di sini memang inti dari iman kepada Kristus yang sekarang kita teruskan dalam gereja. Intinya adalah bahwa pembenaran kita di dalam pengharapan, iman, dan kasih akan Yesus Kristus. Nah, kalau tentang iman, pembenaran berdasarkan iman, ya, sebagai rasul yang menyaksikan sendiri, mengalami sendiri Kristus, dia memberi bukti-bukti yang tak bisa disangkal karena mereka melihat, merasakan, mendengar, mengalami sendiri hidup bersama dengan Kristus. Bahkan kesaksian itu sampai puncak Golgota, sampai Yesus naik ke surga, wafat dan naik ke surga. Maka dengan adanya iman, lalu kita dimenangkan oleh Kristus, dibenarkan supaya keselamatan dan kesucian atau kekudusan kita capai. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus melalui pengakuan iman Petrus ini. Kata-kata dalam teks itu sungguh jelas. Apa yang dikatakan oleh Santo Petrus sendiri, bahwa segala sesuatu yang sekarang diberitakan kepada kalian dengan perantaraan mereka yang diutus oleh Roh Kudus Surgawi, menyampaikan berita Injil kepada kalian. Ini suatu kesaksian, suatu pengakuan. Ingat bahwa syahadat yang kita doakan setiap hari Minggu atau kapan saja kita berdoa, itu adalah rangkuman intisari dari seluruh pengakuan iman para rasul. Mereka lihat, mereka dengar, mereka saksikan, mereka alami. Dan mereka katakan, apa yang diwartakan di sini bagian dari kesaksian itu sendiri. Jadi itu iman. Iman yang benar adalah kepada siapa yang kita percaya. Dan yang punya kekuatan, punya
kuasa untuk menguasai seluruh kehidupan, termasuk kita. Pembenaran lain adalah pembenaran tentang pengharapan yang dikatakan juga dalam bacaan kita. Pertanyaan yang sederhana itu begini. Kita tahu, kita kenal, kita mengerti tentang Tuhan Yesus. Pewartaan para rasul, kesaksian Santo Petrus. Jika kita tahu, kita mengerti, kita yakin, lalu apa gunanya? Apa maksud semua ini? Apakah yang akan didapat? Yang akan didapat itu suatu keuntungan yang dalam bentuk apa? Nah, ini juga kita dengar tadi dibacakan kepada kita bagaimana semuanya akan terwujud. Akan terwujud berdasarkan iman yang kita miliki. Terwujud yaitu kemuliaan yang menyusul sesudahnya. Itu di alinea ke-11, yaitu satu kemuliaan yang akan didapatkan setelah pesiaran iman itu kita wujudkan, kita ungkapkan dalam keseharian kita. Memang pengharapan Kristiani itu bukan sesuatu yang seperti janji-janji yang kita dapatkan di sekitar kita. Bicara A, tetapi kenyataannya B. Janji, tapi perwujudannya masih kabur, masih tidak jelas. Tuhan Yesus sendiri memberikan janji ini dan terwujud. Wujudnya apa? Dia sendiri buktikan bahwa janjinya itu kuat dan langsung menjadi kenyataan dengan dirinya sendiri. Dia menunjukkan bagaimana iman itu begitu nyata ketika dia katakan Bapa ada di dalam aku di dalam Bapa. Persekutuan dengan Bapa di surga. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Dan dia juga ingin buktikan bahwa para pengikutnya juga punya tanggung jawab iman. Mereka merasakan dan mengalami hidup bersama dan percaya kepadanya. Wujud nyata atau begitu konkret dia buktikan bahwa pengharapan itu sungguh kebenaran adalah dirinya sendiri. Dia taklukkan dunia dengan dosa, cobaan dan kematian. Kemudian dia naik ke surga. Dia bangkit, hidup dalam keabadian bersama Bapa dan Roh Kudus dalam surga. Itu adalah pintu yang terbuka. Kesempatan sudah begitu terbuka untuk semua orang. Sehingga kalau kita bayangkan, kita pikirkan atau kita mendengar ajaran tentang pengharapan, bayangan kita sudah jelas bahwa itu menjadi kenyataan. Karena Yesus sendiri buktikan. Bunda Maria juga alami, para rasul juga alami, dan banyak orang lain yang sudah masuk ke sana, hidup bersama Kristus di surga merupakan sebuah kenyataan. Jadi memang pengharapan kita sungguh kuat. Itu pembenaran yang kedua. Tadi pembenaran iman, pembenaran pengharapan. Pembenaran yang lain yang menurut bacaan ini adalah pembenaran oleh kasih, oleh cinta. Mengapa kita bisa ragu bahwa cinta itu sesuatu yang bohong? Cinta itu sesuatu yang sia-sia, kan tidak mungkin. Saya mencintai Tuhan lalu jadi imam dengan ungkapan itu dan dalam melaksanakan tugas imamat saya hidup dengan cinta. Masa saya meragukan cinta itu? Kan tidak. Suami istri menyatukan diri dengan cinta mereka yang utuh satu sama lain. Masa kita masih ragu itu bohong? Sampai mereka rayakan puluhan tahun pernikahan dan seterusnya. Masa Yesus dengan gereja sebagai satu kesatuan perpaduan cinta itu menjadi sesuatu yang meragukan? Tidak. Jadi cinta bukan sesuatu yang bohong. Kecuali kalau orang main cinta baru bisa bohong-bohong.
main api, main air. Tetapi cinta yang diungkapkan dengan penyerahan diri seperti Yesus, itu kebenaran. Nah, kita memiliki iman. Nah, iman itu kan keyakinan, percaya. Coba wujudkan, konkretkan beriman itu dalam perbuatan. Seperti Santo Yakobus katakan toh, iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, perbuatan inilah kasih. Jadi wujudkan iman itu dalam konkret hidup sehari-hari, dalam segala bentuk ungkapan kasih. Dan ungkapan kasih yang tertinggi, yang termahal, yang tidak bisa ada bandingannya adalah seperti Yesus. Korban diri, mati demi manusia. Nah, itu harus diwujudkan supaya nanti menjadi bekal, menjadi jaminan untuk mencapai harapan yang sudah ditetapkan. Nah, kurang lebih 3 hal ini yang menjadi inti dari pewartaan Santo Petrus bagi kita. Tadi saya di awal jumpa kita saya katakan kita mau mengakhiri masa biasa ya minggu ke-7 ini dan kita mau memasuki masa prapaskah sehingga memang isi dari pewartaan kita sungguh solid, iman, harap dan kasih. Dan ini diwartakan oleh seorang pemimpin gereja mewakili Kristus pertama kali di dunia, Santo Petrus. Maka mungkin bagus kita mulai memasuki prapaskah dengan bekal ini, bahwa kita hidup dengan pembenaran yang sangat kuat, sangat solid. Iman, pengharapan dan kasih kita. Baik, Pastor. Lalu pertanyaan kedua, Pastor. Adakah hubungan antara kekudusan dan kasih persaudaraan, Pastor? Ya, memang mesti ada hubungan dan masih ada kaitan dengan isi dari perikop kita. Jadi kalau kita mendengar yang dibacakan tadi, bagian beberapa ayat di bagian terakhir, itu bicara soal kasih persaudaraan, persekutuan orang beriman, di mana mereka menyatukan diri dengan iman, pengharapan dan kasih akan Kristus. Mereka lihat, memandang, menganggap satu sama lain sebagai saudara, dan itu merupakan satu tanda kekudusan. Ya, Tuhan Yesus juga mengatakan di sana sini dalam kitab suci bahwa persekutuan bersama itu tempat Dia hadir. Ketika sedang berdoa bersama, Dia hadir. Ketika membagi-bagi roti, memecah-mecahkan dan membuat setiap orang menyantap dengan gembira dan puas, itu kehadiran yang sungguh mempengaruhi. Perkawinan di Kana pun Dia hadir. Jadi memang dalam persekutuan itu orang mengalami kekudusan yang meskipun di dunia ini pengalaman itu belum tuntas, belum komplit, belum sempurna. Namun yakinlah pasti akan mendapatkan hadiah, karunia yang istimewa dan lengkap ketika kita meninggalkan dunia ini. Di dunia ini saat kita bertemu dengan orang, bertemu dengan pribadi tertentu, kita sudah bisa merasakan aura atau suasana kesucian. Ketemu seorang Romo misalnya, waduh suci amat, kita jadi gugup. Atau ketemu pasangan suami istri yang begitu saleh, pengaruh kekudusannya, dan pengalaman ini hanya bisa dialami dalam kebersamaan. Masa Dia kudus, Dia tinggal sendirian, kita tidak alami bagaimana pengaruh cinta kasihnya, imannya dan harapannya. Oleh karena itu, orang atau anak-anak, orang muda, siapapun belajar untuk menjadi baik, untuk mengalami pembaharuan, belajar dari kebersamaan. Melihat contoh yang ada, model yang ada, lalu
dia bisa mengubah dirinya. Saya ketemu satu orang muda setelah mungkin 8-9 tahun baru ketemu lagi. Dia sudah lebih tampak dewasa karena waktu ketemu masih remaja. Jadi ketemu dia sudah berewokan dan gemuk tinggi. Saya bilang, kamu tampaknya luar biasa. Dari fisik saja sudah menandakan kamu sudah maju sama sekali. Luar biasa. Dia bilang, tahu tidak pastor? Semenjak waktu kita bicara-bicara itu, saya pindah kerja, pindah domisili juga. Tapi perubahan yang saya temukan adalah bahwa saya lihat para Romo itu tidak merokok. Jadi saya pulang ke rumah tidak bisa tidur, bagaimana saya bisa hentikan rokok. Lalu dia buat satu usaha sendiri sampai ia memutuskan tidak mau merokok. Jadi bertemu lagi setelah 8 tahun, dia bilang, dia masih ingat, untung ada model tidak merokok maka saya tidak merokok. Misalnya begitu. Iya. Ini hanya contoh sederhana bagaimana orang dapat mengalami pembaharuan hidup menjadi lebih baik, lebih mantap, lebih dewasa, kekudusan karena mengalami hidup orang lain. Jadi bertemu model tertentu. Kekudusan itu jadi seperti garam ya pastor. Betul. Kita mengalami yang terjadi nyata, tetapi juga itu pemberian karunia Tuhan. Tuhan mengizinkan, Tuhan membuka kemungkinan supaya antara si A, si B itu ada hubungan satu sama lain, saling mendukung, ada modeling, ada teladan, sehingga orang mengalami pembaharuan. Coba bayangkan, di dalam keluarga, di sekolah, di masyarakat tidak ada model, semua orang jahat semua. Siapa yang akan jadi baik? Iya, betul. Di pasar pun mesti ada orang yang bagus. Misalnya yang kita beli 1 kantong, dia hadiah 2 kantong misalnya. Atau di mana? Dimanapun kita melihat contoh dari saudara-saudari sesama kita yang baik dan kita akan ikuti. Lalu itu kehidupan menjadi lebih mantap, lebih indah. Karena orang bersaudara, orang saling memberi contoh. Ya, terima kasih Pastor atas perenungan di sesi pertama pada pagi hari ini, dan saya menarik garis bawah bahwa menjadi kudus dari pengalaman kebersamaan, dan jika kita sendiri menjadi pribadi yang kudus, kita akan menjadi model bagi orang lain. Harus bersinar seperti kata Injil. Cahaya itu harus ditaruh di tempat di mana bisa dipandang. Jangan sembunyikan di bawah gantang. Di bawah tempat tiru, siapa yang mau melihat? Betul. Sinar kesucian, kebaikan itu tapi jangan kesana kemari bilang, lihat ini loh, aku kudus. Tidak. Orang melihat dari bagaimana kita ramah satu sama, bersaudara, menyambut, memberi semangat, penghiburan. Nah itu. Ya. Demikianlah para pendengar, dan tidak terasa tibalah saatnya kita berdoa malaikat Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih, hari ini 4 Maret Gereja Katolik memperingati Santo Kazimierz. Kazimierz lahir di Krakow, Polandia pada tanggal 3 Oktober 1458. Ia adalah anak ketiga dari 13 anak Kazimierz keempat, Raja Polandia dan Elizabeth dari Austria. Sejak kecil, Kazimierz diajar untuk hidup kudus dan beramal. Ia lebih suka mengenakan pakaian biasa daripada pakaian bagus yang harus dipakai sebagai seorang pangeran. Ia menghabiskan hari-harinya untuk berdoa dan bermati raga. Ia mulai terbiasa untuk selalu mengingat bahwa ia berada di hadirat Allah. Karena itu, ia sangat ceria dan baik kepada semua orang. Secara khusus, Kazimierz berdevosi kepada sengsara Yesus, Misa Kudus dan Perawan Maria yang terberkati. Untuk menghormatinya, ia sering mendaraskan sebuah himne yang sangat indah. Judul himne itu adalah Bernyanyilah Selalu Bagi Maria. Tulisan tangan lirik himne itu terkubur bersamanya. Ketika ia berusia 13 tahun, ayah Kazimierz memaksanya untuk memimpin pasukan melawan raja negeri terdekat Hungaria untuk merebut tahtanya dan menjadikan ia seorang raja. Namun, Kazimierz yakin bahwa ia tidak berhak berbuat begitu, maka ia pun menolaknya. Badan Kazimierz tidak pernah sehat, tetapi ia sangat berani dan memiliki karakter yang kuat. Ia selalu melakukan apa yang benar baginya. Terkadang, ia bahkan menasehati ayahnya, sang raja, untuk memerintah rakyat dengan adil. Ia melakukannya dengan sikap hormat dan ayahnya mendengarkan nasihatnya. Orang tua Kazimierz bertemu dengan seorang wanita muda yang cantik dan terhormat untuk ia nikahi. Namun Kazimierz memilih untuk tetap melajang. Ia ingin memberikan hatinya hanya untuk Allah. Saat menjalankan tugas pelayanan di Lituania, Kazimierz terserang penyakit tuberkulosis. Ia meninggal dalam usia 26 tahun. Ia dinyatakan sebagai santo oleh Paus Leo ke-10 pada tahun 1521. Santo Kazimierz adalah santo pelindung Polandia dan Lituania. Demikianlah pendengar yang terkasih, hari ini 4 Maret Gereja Katolik memperingati Santo Kazimierz. Dialog Iman Katolik. Masih dari 98,3 FM Radio Cakrawala, Jakarta. Selamat pagi bagi para pendengar yang baru saja bergabung dengan siaran Oase Rohani Katolik di pagi hari ini, hari Selasa tanggal 4 Maret 2014. Saat ini Anda masih ditemani oleh Pastor Peter Tukan SDB dan saya Maria Agustina. Para pendengar yang terkasih, bagi Anda yang sudah mengikuti siaran kami di dalam 30 menit yang lalu dan mungkin Anda mempunyai pertanyaan mengenai siaran kami, Anda dapat
melayangkan pertanyaan melalui SMS 021 9276 5555 atau Anda dapat mengirimkan email dengan alamat orkkaj@yahoo.com. Dan kini marilah kita melanjutkan kembali perbincangan kita di pagi hari ini dengan memasuki sesi dialog iman. Ya Pastor, apakah kabar gembira dari Injil kita pada hari ini, Pastor? Saya mencoba untuk menaruh dua bacaan kita, yaitu dari surat 1 Petrus tadi, bersama dengan perikop Injil di mana Yesus memberi tantangan kepada para pengikutnya yang memang memilih secara bebas untuk mengikuti dia. Tantangan itu adalah meninggalkan segala-galanya, mengikuti dia, dan upah itu luar biasa akan diberikan. Nah, dari pembenaran kita untuk menjadi kudus, menjadi sempurna seperti Yesus sendiri dan Bapa di surga, dan panggilan untuk memberikan diri, menyerahkan atau mengorbankan diri, mengikuti Kristus. Warta gembira yang dapat menjadi kekuatan yang menyertai kita, khususnya hari ini, dan tentu juga hari-hari ke depan, adalah pada Tuhan ada segalanya. Kita temukan pada Tuhan segalanya, ya tentu saja segalanya yang baik untuk kita. Ada istilah yang saya pakai dulu waktu saya masih diakon. Tabisan diakon saya bersama sejumlah teman, dan kami mencoba merenungkan pengalaman hidup kami, panggilan kami. Akhirnya melalui doa bersama kami temukan ide ini. Di dalam Tuhan ada segalanya. Itu dengan kata lain, everything is grace. Segala sesuatu adalah rahmat. Ya, saya juga sedang menyiapkan satu buku. Nanti saya akan rampungkan dan saya cetak. Judulnya adalah Rahmat Demi Rahmat. Karena saya menyadari bahwa tanpa ada ini, kita hidupnya mengalami kering sekali. Kalau saya bertemu dengan seorang teman, kenalan dan menjadi temannya akrab, itu harus diakui. Itu karunia, itu rahmat. Iya, jadi seperti dari sesi pertama tadi, ya, Pastor mengatakan bahwa suatu rahmat harus diberitakan. Harus diberitakan. Sehingga akan memberi semangat kepada orang lain, Pastor. Dalam beberapa sesi yang lalu saya pernah ungkapkan bahwa yang membuat saya merasa rohani saya menjadi kuat adalah ketika saya berbagi apa yang saya alami tentang Tuhan kepada sesama. Cerita-cerita ringan yang saya buat waktu siaran di ORK ini atau di homili atau di mana, saya coba rangkum dan saya rangkaikan menjadi sebuah pengalaman rohani. Dan itu sudah menjadi buku yang saya tulis yang sekarang tersebar di banyak orang, Sup Ikan. Sup Ikan. Saya mengajak orang untuk merasakan pengalaman rohani yang sederhana. Nanti kalau Anda mau mendapatkan, silakan mampir ke toko-toko buku, Anda bisa dapat. Iya. Oh, Sup Ikan judulnya. Sup Ikan ala Pepe, ala Pastor Peter. Oh. Iya. Ya. Nanti kami akan mencari. Jadi itu memang everything is grace. Segala sesuatu dari Tuhan. Tuhan tidak memberikan dosa dan kejahatan. Dia tidak punya niat jahat untuk membuat manusia jatuh dalam dosa. Dia hanya punya kebaikan. Dan dia curahkan kebaikan itu seperti hujan yang turun begitu banyak, kena semua orang. Itu rahmat. Jadi saya mau membawa Anda semua untuk mengerti dari kedua bacaan ini bahwa pada Tuhan kita temukan semua yang kita cari untuk menjadi baik dan selamat. Tetapi dua hal yang sangat penting untuk membuat itu mungkin, bahwa hari ini rahmat, besok juga rahmat, kemarin juga rahmat.
bahwa saya bertemu si A, si B, itu juga kesempatan untuk mengalami rahmat Tuhan. Bahwa penghasilan bulan ini dengan bulan depan itu sama dan bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan, kepentingan. Dan banyak hal lain yang kita mesti lihat sebagai cara Tuhan berkarya, campur tangan dalam hidup kita. Kita rangkumkan semua dalam dua ajaran, dua tuntunan yang pokok untuk kita, yaitu cinta kita kepada Tuhan dan cinta terhadap sesama. Dengan dua ini saja cukup, sudah pas dan tepat sekali untuk menyadari bahwa everything is grace, segala sesuatu adalah rahmat. Kepada sesama atau kepada Tuhan, yang kita berikan ialah ibadah yang merupakan bentuk cinta kita. Nah, Anda beribadat dengan misa hari Minggu itu cinta kepada Tuhan. Anda berdoa devosi tertentu, cinta kepada Tuhan. Menyebut nama Tuhan dan mempertahankannya dalam keseharianmu. Walaupun kamu berada di tengah mayoritas orang yang tidak percaya pada Tuhan, atau imannya berbeda dengan Anda. Tetapi Anda berani mewujudkan, mempertahankannya, menjalankan ibadah, doa, kesalehan. Nah, itu cinta terhadap Tuhan. Kepada sesama yang kita berikan adalah kasih dan perhatian. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar mengikuti Yesus Kristus, karena padanya akan diperoleh segala hal untuk mengasihi dengan sungguh-sungguh. Jadi itu, warta gembira sungguh nyata bahwa kita temukan segala sesuatu pada Tuhan. Dan bahkan semuanya gratis. Nah, itulah yang namanya rahmat. Tuhan tidak menuntut kita bayar ini dan itu. Dia hanya minta kejujuran, ketulusan, rasa syukur, hidup dengan penuh syukur. Itu sudah cukup. Oleh karena itu, sakit di hati kalau kita mendengar orang bahwa pergi ke gereja itu kok mahal ya, kolektenya jadi mahal. Nah, itu nonsens. Kita buat kolekte di gereja itu bukan Tuhan yang mau, itu karena hidup bersama di gereja perlu kegiatan ini itu. Ya, kita kumpul kolekte, tapi bukan paksaan. Anda duduk di situ diam-diam tidak taruh sesuatu di kantong kolekte juga orang tidak kritik, tidak ngomel-ngomel kamu. Itu kesadaran. Jadi kita tidak tetapkan pajak di gereja, tidak ada. Nah, ada orang bilang, mau ke gereja ini parkirnya mahal. Aduh, ya jalan kaki supaya jangan parkir. Ya, naik ojek, naik kendaraan umum supaya jangan parkir. Itu sistem yang berlaku di mana-mana, dan mahal dan tidaknya itu tergantung dari gereja satu dan gereja yang lain. Apakah mereka terapkan ini atau itu. Tapi intinya adalah bahwa untuk mendapatkan segalanya pada Tuhan itu gratis. Kalau Anda mendengar saya katakan ini dan protes, kalau begitu urus surat permandian jangan bayar dong. Urus surat perkawinan jangan bayar. Betul. Kalau kita mau jujur kita tidak bayar. Masalahnya adalah soal biaya, orang perlu kerja, administrasi segala macam. Dia kan kerja juga, perlu dibayar. Itu maksudnya. Tapi bahwa kita harus membayar karena sakramen ini dan itu bukan. Jadi hilangkanlah pandangan ini. Rahmat demi rahmat itu adalah gratis. Tuhan tidak pernah tetapkan harganya. Ya, Tuhan tidak minta kita kumpulkan dari sekian persen penghasilan kita untuk bayar dia. Dia sudah lengkap, mau kita bayar dia untuk apa? Jadi di sini keikhlasan untuk berbagi ya, Pastor ya. Berbagi itu penting sekali untuk kita. Jadi itulah saya mau katakan segala-galanya itu pemberian, anugerah, hadiah. Jadi tidak ada harganya. Anda hanya bisa mengungkapkan pemberian itu dengan rasa syukur.
Dan mengembalikannya sebagai ungkapan rasa syukur ya, Rasa Pastor. syukur. Mengembalikan adalah dengan melayani sesama gereja. Nah, itu sudah cukup untuk menandakan bahwa kita memang hidup dengan penuh syukur. Ya, saya rasa pemikiran dalam tanda kutip membayar itu harus dihapus ya, Pastor. Tetapi kita menyumbang, memberikan kelebihan dari yang kita punya ya, Pastor ya. Ya, betul. Lalu Pastor, ini ada yang mau saya tanyakan dari perikop Injil pada hari ini. Ya. Dalam ayat ke-29, di mana Yesus mengatakan, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapak, anak-anak atau ladangnya, dan seterusnya." Ini nampaknya sulit sekali dilakukan, Pastor. Kayaknya dalam zaman sekarang meninggalkan segala-galanya hanya untuk ikut Yesus nampaknya terasa berat. Bagaimana, Pastor? Saya mau beri ilustrasi, pakai contoh supaya lebih jelas. Suami istri ini di waktu pacaran mereka bekerja betul-betul sungguh-sungguh dan mereka berhasil mengumpul uang dan mereka bisa buat rumah mereka bagus besar. Bersamaan dengan itu karir mereka melonjak tinggi. Mereka melahirkan 4 anak, hidup ekonomi mereka menjadi terjamin. Sama sekali tidak ada kesulitan soal ekonomi, uang, biaya anak-anak, biaya hidup. Nah, mereka rajin, orang beriman, semangat dalam iman, dan ketika mendengar perikop ini dibacakan oleh imam waktu misa, mereka pulang dan mereka diskusi di keluarga. Dalam doa ibadat di rumah, mereka doa. Saling bertanya, lalu mobil kita begini berapa? Memang rumah, harta, uang kita tinggalkan kalau mengikuti Yesus bagaimana? Anak-anak juga protes, aduh tidak bisa, bagaimana caranya? Tapi sang suami ini karena dia cukup bijak, pandai, imannya juga oke, dia menjelaskan kepada istri dan anak-anaknya bahwa kita tidak boleh hidup dengan mendewakan harta ini. Usahakan harta ini memang mutlak kita masih memiliki karena ada banyak orang yang menjadi tanggung jawab kita untuk perhatikan. Banyak karyawan, ratusan. Jadi kalau kita tinggalkan semua, bagaimana dengan nasib mereka? Yang penting adalah di mana hati kita. Kalau setiap hari Minggu kita semua punya kesadaran untuk bangun, lalu saling mengingatkan, kita hentikan semua kegiatan, kita ke gereja dulu. Pulang baru kita urus pergi makan bersama, nonton dan sebagainya. Jadi ada sebuah kebutuhan primer yang mau diwujudkan, dan pada saat itu berkomitmen untuk lakukan. Setelah mendengar penjelasan itu semua mengerti bahwa mereka memang punya harta banyak, tetapi hati mereka memang tulus dan mau fokus kepada Tuhan. Begitu mereka mau beri kepada Tuhan, mereka beri hatinya. Berdoa, mengalami kehadiran Tuhan lewat firman, ikut sakramen ini, dan terbukti semua anak ikuti sakramen baptis, komuni pertama, krisma secara teratur. Mereka juga menjadi anggota di lingkungan, sangat aktif dan terlibat. Mereka juga murah hati, berbagi banyak. Nah, saya kira intinya ada di situ, yaitu semangat berbagi, tidak sombong-sombong, tidak mendewakan harta, tetapi mereka benar-benar mau supaya jiwa rohani mereka benar-benar dengan Tuhan dan selalu memurnikan motivasi hidup mereka. Nah, saya pikir kalau keluarga-keluarga kita saat ini, Anda yang berpunya banyak, sedang atau sedikit, kalau mengikuti contoh seperti ini, kita sudah ungkapkan, kita sudah wujudkan firman ini. Jadi bukan secara lurus-lurus harus tinggalkan dan mengikuti Kristus, tetapi kita harus
punya kebijaksanaan menempatkan diri kita di mana kapan kita menjadi milik Tuhan. Kapan jiwa kita harus berkonsentrasi untuk yang dunia. Pada saat mana kita harus menghadirkan penghiburan rohani kepada satu sama lain. Itu suatu kenyataan. Beda dan sangat menyakitkan kalau orang lupa akan Tuhan dan menuhankan barang-barang ini. Jadi contoh, suami lebih sayang sama mobil daripada istri. Mobil itu bersih, tidak boleh ada noda apapun. Anak-anak atau istri sentuh jangan dimarahi. Wah, ini lebih penting manusia atau mobil? Itu sudah tidak benar. Contoh begitu. Atau seperti seorang teman waktu masih frater, sekarang sudah tidak frater, tidak bersama lagi. Dia suka pelihara burung dan anjing. Jadi di sekeliling kamarnya itu gantung burung ini, anjing. Jadi hari-hari dia perhatikan anjing dan burung. Teman-temannya frater yang mau bersharing atau berbagi tidak pernah. Nah, itu juga tidak baik. Waktunya habis untuk anjing dan burung. Jadilah anjing, jadilah burung saja hidup bersama mereka. Jadi itu, kadang-kadang kita mendewakan, mengutamakan, memprioritaskan, menuhankan sesuatu yang seluruh hati kita ada di sana. Jadi Tuhan nomor satu harus ya, Pastor? Harus nomor satu. Dan Injil mengatakan bahwa kita temukan Dia dalam diri saudara-saudari kita. Apa yang Anda lakukan untuk seorang dari sahabat ini, kamu lakukan kepadaku. Nah, itu. Jadi bukan anjing, bukan burung, bukan benda mati, uang. Jadi kita harus mengesampingkan semua hobi kita. Ya, hobi bagus, tapi jangan buat hobi itu suatu yang luar biasa sampai manusia yang mengalahkan Tuhan. Hobi makan cabai, hobi makan ikan seperti saya, hobi olahraga dan seterusnya. Nah itu, singkatnya adalah idola-idola atau favorite idola kita di dunia ini jangan membutakan kita melebihi Tuhan. Ya, baik, jelas. Kalau Anda bisa buat idola di dunia, sekarang buatlah lebih hebat kepada Tuhan. Iya. Itu maksudnya. Jelas. Terima kasih, Pastor. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah kemiskinan yang dimaksud oleh Injil itu adalah tidak memiliki sesuatu, ataukah punya makna yang lebih dari itu, Pastor? Ya, bukan berarti tidak memiliki sesuatu, tapi kemiskinan yang dimaksudkan di sini adalah memiliki barang-barang kebutuhan dasar supaya kita bisa bekerja untuk melayani. Memiliki pakaian yang cukup supaya kita bisa berganti dan kita bisa berpenampilan baik supaya kita ramah, kita bisa bergaul, kita bisa. Jangan karena ini miliki pakaian cuma 2. Jadi saat pakai yang satu, satunya cuci, tunggu yang kering baru pakai lagi. Itu juga namanya tidak baik. Makanan pun, atau mobil, atau uang, atau rumah, semuanya sebatas bisa membantu kita untuk bekerja demi kebaikan, melayani, bersaudara, membantu orang lain. Itu yang dimaksud. Mungkin di sini artinya kemiskinan adalah hidup yang secukupnya. Hidup yang secukupnya, hidup yang memadai, tidak berlebihan. Memadai untuk bisa bergaul bersama dengan orang lain. Anda bisa punya lebih seperti cerita keluarga tadi. Tetapi dimanfaatkan untuk orang lain, bahkan Anda tidak berfoya-foya, itu relasimu dengan orang-orang sekitar akan bagus. Mereka tidak akan menjadikan jadi iri kamu sebagai ancaman. Iya. Jadi memang kuncinya kemiskinan di sini adalah kita masih tahu diri, masih menguasai diri,
menguasai nafsu keinginan kita tentang kebutuhan duniawi, lalu kita hidup yang nyaman, yang pantas, supaya kita berkenan pada Tuhan dan pada sesama. Ya, terima kasih sekali. Apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Peter pada hari ini sepertinya menjadi pengantar bagi kita semua untuk memasuki masa Prapaskah. Karena besok kita semua akan memulai masa Prapaskah. Bukan begitu, Pastor? Ya. Demikianlah para pendengar setia Oase Rohani Katolik. Tidak terasa 1 jam bersama Pastor Peter harus kita sudahi, dan semoga butir-butir permenungan yang telah disampaikan sangat meneguhkan kita untuk perjalanan hidup kita selanjutnya. Dan kita akan menutup jumpa kita pada pagi hari ini dengan doa bersama, doa tahun pelayanan. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Kau pilih kami untuk hidup bersaudara, saling berbagi dan melayani. Putramu Yesus Kristus bersedia mengambil rupa seorang hamba. Cinta kasih-Nya agung dan mulia. Ia rela wafat di kayu salib untuk melayani keselamatan umat manusia. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami bertekun mewujudkan ajaran-Nya, supaya kami lebih suka melayani bukan dilayani, supaya kami berbela rasa bagi yang menderita, supaya kami melayani dengan tulus dan gembira. Tuntunlah kami agar mampu berbagi harta dan talenta, waktu dan tenaga untuk mewujudkan pelayanan penuh kasih bagi sesama yang lemah, kecil, miskin, dan tersisih. Bunda Maria, Bunda kami, doakanlah kami agar makin mampu melayani, diresapi semangat pelayanan Putra-Mu sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudari-saudara sekalian, para pendengar semua dilindungi dan dibimbing dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akhir kata, saya Maria Agustina dan Pastor Peter Tukan SDB undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda di pagi hari ini. Selamat berhari Selasa. Sampai jumpa. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dipersembahkan oleh Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.